Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Shalom Papa Mama semua. Shalom. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa ya. Papa mendoakan yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun ya adik-adik, panjang umur dan sehat selalu. Ada nggak adik-adik yang sedang sakit atau sedang sedih? Ayo kita mau mulai ibadah dengan beribadah kepada Tuhan. Hati yang sedih akan terasa senang dan yang sakit bisa cepat sembuh. Betul nggak anak-anak semua? Betul. Ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, ayo semua bangkit berdiri, sikapnya tenang, ya persiapkan hati dan jiwanya. Kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Hello Hello, Halo Halo, Ola Ola. Mari adik semua. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pembacaan hukum Taurat untuk minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6. Adik-adik kita sama-sama mengucapkan ya. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi ya. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, tadi bernyanyi dengan semangat, dengan sukacita. Sekarang kita mengucapkan salam sukacita ya adik-adik. Salam sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Ya, penuh dengan sukacita kita semua beribadah bersama Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Kita bernyanyi satu
sebuah lagu yang berjudul Aku Diberkati. Ayo adik-adik semua, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel kita untuk di minggu ini masih sama dengan minggu sebelumnya. Kita buka Alkitabnya adik-adik. Diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sudah dibuka adik-adik? Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi aku membacakan untuk kita semua adik-adik. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian epistel kita untuk minggu ini adik-adik. Mari lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Hati senang, ya, iya. Sukacita itu hatinya senang. Karena kita senang memuji nama Tuhan, kita mau masuk dalam doa pengakuan iman rasuli. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagu yang berjudul Hati Senang, ya. Hati senang, ya. Ayo adik-adik semua.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pelayan firman. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Seperti tema kita pada minggu ini, apa ya kata-kata semua? Aku mau menjadi berkat. Jadi adik-adik, walaupun kalian masih kecil, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ayo adik-adik kita nyanyikan bersama. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Engkau Tuhan Yesus, sahabat anak-anak yang tetap setia memberikan sukacita bagi kami dan memberkati anak-anak sekolah minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, curahkan Roh-Mu yang kudus, memberkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga,
Amin. Cerita kita pada minggu hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan bagi istri Naaman. Berkatalah perempuan itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah dia akan disembuhkan. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, di sini ada seorang yang bernama Naaman. Dia itu yang kuat, yang perkasa, dia yang pemberani, dia menjadi panglima perang bagi orang Aram. Karena dia itu sungguh pintar berperang, akhirnya dia diangkat menjadi panglima perang. Dia juga termasuk seorang pahlawan bagi bangsa Aram. Itulah kehebatan Naaman. Dia hebat, dia pintar. Tetapi anak-anakku sekalian, Naaman ini menderita. Dia sakit. Sakitnya sakit kusta. Sakit kusta itu semacam sakit yang menghinggapi kulitnya, tubuhnya semuanya. Merah-merah, bahkan sampai luka besar karena sakit kusta ini. Ini membuat dia sedih. Dia tidak bisa bergabung lagi, berperang lagi karena sakitnya ini. Dia bersedih hati. Bagaimana hidupku selanjutnya? Aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk negeriku ini. Itulah yang dipikirkan Naaman. Tetapi istrinya adalah istri yang bijaksana. Istrinya ini mempunyai hamba perempuan, seorang gadis yang menjadi pelayan di tengah-tengah kerajaan itu untuk istri Naaman ini. Mendengar tuannya Naaman sakit, gadis ini juga ikut sedih. Dan dia berkata kepada istri Naaman, "Ibu, ajaklah, berikanlah petunjuk untuk Naaman agar dia boleh bersedia pergi menjumpai seorang hamba Tuhan, Nabi Allah di tengah-tengah bangsa Israel, ada bernama Nabi Elisa. Nabi itu sungguh luar biasa. Dia mampu menyembuhkan segala penyakit apapun itu. Oleh karena itu, tolonglah ibu, perintahkanlah kepada Bapak Naaman supaya dia bersedia pergi ke sana, supaya menerima penyembuhan dari Nabi Allah itu." Akhirnya sang istri menyampaikan kabar baik itu kepada Naaman suaminya. Terbukalah hati Naaman untuk melakukan yang sesuai dengan permintaan gadis tadi, bahwa petunjuk Tuhan itu ada.
diberikan kepada anak gadis tadi. Akhirnya Naaman beserta seluruh pasukannya, mari kita pergi ke tengah-tengah bangsa Israel, karena Tuhan telah menunjukkan yang terbaik pengobatan bagi saya. Di sana ada seorang nabi katanya, yang bernama Nabi Elisa. Mereka berangkat, mereka bersuka-cita di dalam perjalanan sambil membawa emas, uang, dan pakaian yang akan mereka berikan nantinya kepada Nabi Elisa. Akhirnya sampailah mereka di tengah-tengah rumah Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak keluar menjumpai mereka di depan rumahnya, tetapi dia menyuruh seorang hambanya, katakan kepada mereka, segeralah mereka pergi ke Sungai Yordan, mandilah di sana sebanyak 7 kali berendam. Itu yang dikatakan Nabi Elisa kepada hambanya. Akhirnya hambanya itu pergi menghadap Naaman. Beginilah perintah tuanku Nabi Elisa. Bapak, pergilah ke Sungai Yordan, mandi 7 kali ke Sungai Yordan, supaya Bapak bisa pulih kembali. Sebenarnya Naaman jengkel juga karena Nabi Elisa tidak datang menemui dia. Tetapi anak-anak, di sini kita lihat para pasukannya memberikan semangat kepada Naaman. Tolonglah Tuhan, laksanakanlah apa yang dikatakan Nabi Elisa. Yakinlah Tuhan akan menerima penyembuhan sesuai dengan perintah Nabi Elisa. Akhirnya Naaman mendengar suara para pasukannya, teman-temannya. Dia pun pergi bersama pasukannya itu ke Sungai Yordan. Di sana dia mandi, berendam di tengah-tengah Sungai Yordan. Luar biasa, walaupun Sungai Yordan itu yang dalam pikiran si Naaman tidak sehat, yang kurang bersila, tetapi disitulah Tuhan meyakinkan bahwa Sungai Yordan itu menjadi tempat penyembuhan bagi Naaman. Dengan sukacita Naaman berendam di sana. Akhirnya dia menerima kesehatan dari Tuhan. Seluruh sakitnya telah hilang. Gatal-gatal dalam tubuhnya hilang. Luka-luka dalam tubuhnya hilang. Dia bersih seperti sedia kala. Dengan sukacita dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan memberikan penyembuhan bagi orang yang percaya kepadanya. Anak-anakku sekalian, mungkin kita juga pernah merasakan hal demikian. Kita sakit, kita mencari dokter yang hebat, kita membeli obat yang bagus supaya sembuh. Tetapi kalau kita penuh percaya kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan akan memberikan penyembuhan. Yang kedua, anak-anak sekalian, marilah kita seperti anak gadis tadi, memberikan petunjuk dan memberikan berkat, berbagi berkat kepada tuannya. Sekalipun dia seorang hamba, dia bersedia menjadi berkat bagi tuannya sendiri. Dia ingin tuannya bersukacita, bergembira, bersama-sama di dalam melaksanakan tugasnya. Bahwa Naaman tertolong oleh kebaikan seorang anak perempuan tadi. Naaman juga tertolong oleh seorang nabi Allah yang memberikan kesehatan bagi dia. Demikianlah sukacita seorang pahlawan, panglima tentara kerajaan Aram yang boleh menerima kesehatan karena dia bersedia mendengar
yang lebih rendah dari dia. Itulah yang ditunjukkan bahwa marilah kita mendengarkan apa yang diberitakan kepada kita. Karena kita tahu sekuat-kuatnya manusia pastilah ada kelemahannya. Selemah-lemahnya manusia pasti ada kelebihannya. Kekuatan dan kelemahan itu berasal dari Tuhan. Biarlah semuanya itu kita pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesembuhan yang luar biasa hanya kita peroleh dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kesembuhan datang kepada orang-orang yang tetap berharap kepada Dia. Yakinlah, banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita terima firman ini di dalam sukacita kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami merasakan bahwa hanya Tuhanlah tabib yang bagus, yang baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami sakit, Tuhan ada bersama dengan kami, menghibur kami, dan memberikan penyembuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Walaupun mereka Tuhan tidak boleh bersama dengan kami beribadah di gereja-Mu ini, Tuhan juga akan memberkati mereka dimanapun mereka berada, di dalam menyembah memuji Engkau Tuhan. Dimanapun kami dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir di sana, Engkau akan memberikan sukacita dan berkat buat anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya bersemangat memuji, memuliakan nama-Mu. Berilah Tuhan kesehatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, kepintaran, akal budi yang baik, dan takut akan Tuhan, agar mereka juga Tuhan mampu mendengar suara orang tuanya, memberikan yang terbaik, mendengarkan nasihat orang tua, dan menyayangi orang tuanya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, biarlah kami juga bersedia mendengar seruan orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, dan kami boleh bersama-sama Tuhan saling membantu memberikan berkat. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu selama-lamanya. Amin. Semua sikapnya hebat nih selama mendengarkan firman Tuhan. Good job adik-adik semua. Sekarang kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Holanda Dana sambil kita menyerahkan persembahan kita. Jangan lupa ya, bisa di scan bantu di bawah sini. Adik-adik semua bangkit berdiri. Oh
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahkan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya.